Adapun ritual seks tidak dilakukan dengan manusia, namun dilakukan dengan penunggu gunung Lawunya. Jadi kesimpulannya, manusia di sini adalah menjadi alat pemuas nafsu sang penunggu gunung Lawu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi setiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So, kalau kamu suka dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Kali ini kita bakal bahas-bahas lagi tentang pesugihan. Tahukah Anda, meski zaman sudah modern seperti hari ini, praktik-praktik pesugihan di berbagai belahan dunia masih ada. Pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bekerja keras layaknya orang bekerja pada umumnya. Dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama atau perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib seperti jin atau siluman. Sebenarnya, pesugihan ini tidaklah gratis, melainkan memerlukan tumbal atau korban kepada pihak makhluk gaib sebagai pengganti atau barter untuk kekayaan tersebut. Adapun korban tumbal pesugihan didasarkan pada permintaan sang makhluk gaib dan pihak manusia harus bisa memenuhinya. Biasanya para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupannya dalam mencari uang secara halal dan sudah tertutup hatinya sehingga harus tega mengorbankan orang lain untuk dijadikan korban tumbal pesugihannya. Banyak sekali jenis pesugihan yang berkembang di Indonesia. Namun yang kali ini kita bakal mengulik, membahas-bahas tentang pesugihan yang terjadi di pegunungan. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 6 tempat wisata yang ternyata kerap dijadikan lokasi ritual pesugihan. Yang pertama, ada kontrak mati pesugihan Gunung Kawi dengan cara menunggu daun yang jatuh. Gunung Kawi yang terletak di Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur dikabarkan menjadi tempat favorit tujuan pesugihan. Mitos yang beredar, jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka si pemuja akan mendapat keuntungan berupa harta yang melimpah. Konon katanya harus ada ritual yang dilalui untuk bisa mendapat apa yang diinginkan. Alih-alih ingin cepat kaya dengan cara instan, si pemuja justru diharuskan mengikuti beberapa syarat. Jadi, menurut kabar yang beredar, ritual Gunung Kawi harus dilakukan pada hari baik. Jika ingin mendapat kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi pada penanggalan Jawa. Tanggal 1 dan 2 di bulan Suro biasanya menjadi langganan para pendatang. Kedua hari tersebut dipilih karena bersamaan dengan memperingati wafatnya Eyang Jogo dan Eyang Sujo. Kedua eyang tersebut adalah pembantu pangeran Diponegoro. Mitosnya, di hari inilah keluarnya khodam atau jin pesugihan di Gunung Kawi. Sebelum tapa brata, peziarah tersebut diwajibkan melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh juru kunci. Ketika melakukan ritual ini, si pemuja harus melakukan kontrak mati atau
perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Nah, tumbalnya bukan main-main. Setidaknya si pemuja harus memberikan tumbal nyawa tiap tahun. Tata cara berikutnya, selepas mandi pelaku pesugihan harus duduk bersila di atas selembar daun pisang. Ia tidak boleh makan, minum, bahkan tidur selama 3 hari. Mereka juga harus melakukan semua kegiatan di atas daun pisang tersebut. Tapa brata dihentikan saat selembar daun dari pohon Dewan Daru gugur dengan sendirinya. Dan yang terpenting, daun tersebut harus jatuh tepat di tubuh si pelaku. Kalau sudah begitu, artinya penguasa gaib yang menunggu pohon Dewan Daru telah menyetujui untuk memberikan kekayaan pada si pemuja. Konon, setelah 1 tahun, pemilik pesugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan. Ketika itulah ia harus menyerahkan tumbal seorang anak manusia yang masih memiliki hubungan darah dan sepersusuan dengannya. Ia harus menunjuknya dan merelakan kepergian saudaranya itu untuk dijadikan pesuruh di kerajaan gaib Gunung Kawi. Seseorang yang menjadi tumbal biasanya akan meninggal secara mendadak tanpa diduga-duga. Kekayaan semu pun didapatkan dengan melimpah ruah, namun harus merelakan kehilangan keluarga. Pesugihan kedua ada di Gunung Kemukus, yang dilakukan dengan hubungan intim dengan lawan jenis yang tak dikenal. Ritual seks bebas untuk mencari kekayaan di Gunung Kemukus, Sragen, Jawa Tengah sudah menjadi rahasia umum. Kabarnya setiap peziarah harus berziarah ke makam Pangeran Samudra sebanyak 7 kali pada Kamis Pahing atau Kamis Wage atau pada hari-hari dan bulan-bulan yang diyakini baik. Mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya. Setelah melakukan hubungan intim dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, mereka berdua harus bertemu lagi. Jika berhasil, lalu melakukan selamatan atau semacam syukuran di Gunung Kemukus. Menurut juru kunci makam Pangeran Samudra, Bapak Tojiman, ia mengatakan sebenarnya tidak pernah ada syariat ritual seks seperti itu. Peziarah cukup datang dan langsung menuju ke makam. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan berziarah, lalu dipersilakan masuk ke dalam ruangan tempat Pangeran Samudra dan ibu tirinya Ontrowulan. Namun kesaksian Bapak Tojiman ini sangat diragukan karena ritual seks di Gunung Kemukus ini bahkan pernah diramaikan oleh media Australia, yakni SBS atau Special Broadcasting Service, yang berjudul Sex Mountain. SBS adalah satu dari 5 lembaga penyiaran dengan jaringan luas di Australia. Beberapa waktu lalu bahkan Pemda setempat secara resmi menutup aktivitas yang berhubungan dengan ritual seks tersebut. Penertiban melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Sektor, serta Komando Rayon Militer. Sasarannya ialah para pemilik hiburan, karaoke, dan rumah penginapan di sekitar lokasi ziarah Gunung Kemukus. Pesugihan ketiga yakni meminta kekayaan kepada buto ijo di Gunung Wijil. Gunung-gunung di Indonesia memang menyimpan berbagai macam keindahan yang bisa dinikmati oleh siapapun yang mendakinya. Awan yang menggulung bak gelombang samudra hingga alam yang asri dan sulit ditemui. Indahnya gunung-gunung di Indonesia tak bisa menutupi bahwa gunung pun memiliki sisi misterius yang sangat tajam, terkhusus di tanah Jawa. Gunung dikenal menyimpan berbagai macam fenomena-fenomena menyeramkan terkait hal gaib
yang dirangkum lewat kumpulan cerita yang berpindah dari mulut ke mulut. Salah satunya adalah Gunung Wijil. Orang-orang bisa datang ke gunung yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini untuk berwisata. Tapi berdasarkan cerita yang beredar, beberapa orang datang ke sini tidak hanya datang untuk melepas penat, melainkan melepaskan kepedihan hidup. Gunung Wijil dipercaya menjadi tempat untuk melakukan pertemuan dengan makhluk halus dalam rangka menjalin kerjasama atau dengan kata lain, perjanjian pesugihan. Orang-orang yang ingin merangkak keluar dari kemiskinan atau ketidakpuasan hidup akan rela pergi ke tempat ini untuk meminta kepada sang penunggu gunung, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo merupakan makhluk mitologi asli Indonesia yang populer di masyarakat. Namanya diambil dari warna tubuhnya yang berwarna hijau dengan ukuran yang besar atau raksasa. Dilengkapi gigi-gigi tajam di bawah matanya yang melotot seakan tak takut oleh apapun. Buto Ijo sendiri memang lumrah disebut sebagai salah satu makhluk gaib yang dipelihara untuk berbagai kepentingan manusia. Ia diketahui dapat memberi kekayaan, mempengaruhi orang lain, hingga dapat disuruh untuk menjadi pengawal bagi harta milik seseorang yang menjadi majikannya. Gunung Wijil sendiri dipercaya menjadi tempat Buto Ijo yang siapapun bertemu dengannya akan mendapat berbagai keberuntungan yang tak lepas dari materi. Buto Ijo disebutkan dapat memperlancar bisnis seseorang yang bertemu dengannya atau memberikan uang kaget secara tunai. Pemberian yang diberikan oleh Buto Ijo ini tidak bisa didapat dengan cuma-cuma, meskipun tak perlu dipanggil dengan ritual tertentu sebagaimana praktik pesugihan lainnya. Seseorang yang menerima kekayaan darinya di Gunung Wijil haruslah membawakan nyawa atau tumbal bagi si Buto Ijo. Kisah ini memang sangat sulit untuk ditelusuri kebenarannya. Namun yang pasti, melakukan kerjasama dengan makhluk gaib adalah perbuatan yang tidak benar. Dan juga tidak ada kilau harta di dunia ini yang seharga dengan darah. Kerja keras adalah jalan keluar yang sesungguhnya. Pesugihan di gunung yang keempat adalah pesugihan Gunung Gede yang diminta harus dengan bertelanjang diri. Ada satu lagi tempat pesugihan di Jawa Barat yang tidak kalah terkenal dan banyak sekali dikunjungi oleh pencari mustika kekayaan. Di sebelah tenggara gunung ini dipercaya masyarakat sebagai tempat bersemayamnya Raden Suryo Kencono, putra Raden Arya Wiranatudatar, pendiri kota Cianjur yang diyakini memiliki istri dari bangsa makhluk halus. Di kawasan tenggara ini ada sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat gundukan mirip makam. Tempat yang disebut Padepokan ini menjadi tempat orang yang mencari pesugihan. Namun kabarnya laku pesugihan ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama dan dengan cara yang cukup aneh. Dari mulai ritual dilakukan saat matahari telah terbenam, mereka harus bertelanjang bulat, baru kemudian berendam di sebuah kubangan lumpur. Sebelumnya, mereka harus menaburkan kembang setaman dan kemenyan di Padepokan Suri sebagai syarat sesaji. Setelah fajar tiba, barulah ritual tersebut boleh dihentikan dan para pelaku bisa membersihkan diri dengan berguling-guling di rerumputan. Selanjutnya, setelah selesai, mereka masuk kembali ke dalam padepokan untuk menjalani ritual selanjutnya. Ketika di dalam padepokan, para pelaku akan melihat wajah anaknya yang cacat sebagai tumbal.
Jika ingin kaya, mereka harus rela memilih salah satu wajah anaknya yang akan lahir nanti bakal cacat. Masih banyak lagi syarat-syarat yang diminta untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Percaya atau tidak, hingga saat ini masih banyak para pencari kekayaan tersebut yang datang ke tempat tersebut. Meskipun selalu meminta tumbal dalam pesugihan ini, baik dari pihak anak maupun siapa saja sesuai dengan kesepakatan dengan sang siluman, namun orang tak pernah berhenti untuk datang ke tempat pesugihan di Gunung Gede ini. Tentu punya alasan ekonomi, di mana ia tak kuat lagi menahan hidup dalam kemiskinan. Meski para pencari pesugihan itu tahu bahwa kekayaan yang diperoleh pun tak akan pernah abadi. Memang di tengah himpitan ekonomi yang kian berat dan iman yang semakin rapuh, maka jalan pesugihan memang menjadi solusi yang tak bisa dihindari. Tak peduli lagi anak harus dikorbankan atau menumbalkan orang lain. Jenis pesugihan yang kelima, yakni pesugihan yang terjadi di Gunung Lawu dengan cara berhubungan seks dengan penunggu Gunung Lawu. Mereka yang mendaki bukan hanya datang dari para pecinta alam atau anak indie yang suka senja di gunung, tapi juga orang-orang yang pingin kaya biasa mencari pesugihan di gunung-gunung. Salah satu gunung yang bisa dijadikan tempat mencari pesugihan adalah Gunung Lawu yang terletak di kawasan perbatasan Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur. Memang Gunung Lawu masih terkenal mistis dan angker. Orang yang mau pesugihan biasanya bakalan membawa sesajen yang isinya bunga aneka warna, dupa, perhiasan, dan ayam cemani. Ayam yang semua bagian tubuhnya berwarna hitam. Seperti pesugihan lainnya, kalau sang pelaku ritual sukses, dia diyakini akan benar-benar mendapatkan kekayaan. Tapi tentu saja sang iblis tidak meminta hanya sesajen. Mereka tetap meminta keluarga atau nyawa orang yang harus ditumbalkan untuk pesugihan. Jika tumbal tak terpenuhi, maka sang pelaku pesugihan bisa mati atau tiba-tiba sakit parah. Otomatis hartanya juga akan hilang dan habis. Dikutip dari akun Twitter @banyusadewa, ternyata ada kesaksian yang menyatakan tentang ritual di Gunung Lawu ini. Jadi dia menjelaskan pada tweetnya, ritual ini tak hanya meminta sesajen, dia menekankan kembali bahwa ritual ini juga memberikan tumbal, namun membenarkan bahwa ada kekayaan instan yang akan didapatkan pelakunya. Banyusadewa juga menambahkan bahwa adapun ritual seks tidak dilakukan dengan manusia, namun dilakukan dengan penunggu Gunung Lawunya. Jadi kesimpulannya, manusia di sini adalah menjadi alat pemuas nafsu sang penunggu Gunung Lawu. Pesugihan yang keenam yakni pesugihan Gunung Serandil. Gunung Serandil adalah sebuah bukit karang yang berada di pesisir pantai Laut Selatan di Desa Gelempang, Pasir, Kecamatan Adipala, Cilacap. Gunung Serandil dapat dicapai dari kota Kroya dan kota Adipala. Gunung Serandil diyakini merupakan petilasan kakek Semar dan penguasa gaib, dan juga berfungsi sebagai padepokan dari kaki Semar dan para pangarep gaib lainnya yang berkenan bersemayam di sana. Kaki Semar terkenal dengan dawuhnya mengenai bagaimana menjalani hidup, sebaiknya berpedoman kepada ojo dume eling lan waspodo. Artinya jangan mentang-mentang, ingat dan waspada.
Dipercaya Srandil berasal dari kata suro lan adil. Dari penjelasan di atas, maka tidak akan ditemukan sejengkal tanah pun di Gunung Srandil yang dinyatakan secara tegas, jelas, dan lugas oleh para juru kunci yang bisa dipakai untuk sesuatu dan lain hal yang sifatnya menduakan Tuhan dan atau klinik atau untuk jalan pintas pesugihan. Sebenarnya urusan klinik atau pesugihan dan lain-lain yang sejenis lebih disebabkan dan dimulai dari niat dan tekad dari hati seseorang pemalas yang tidak mau berusaha sesuai kodrat manusia, yang telah buta dan telah tertutup hati nuraninya oleh masalah dunia, kemudian mengambil jalan pintas dengan cara bersekutu dengan setan penggoda hati dan pengobar nafsu duniawi. Pada waktu melakukan ziarah atau perjalanan spiritual di Gunung Srandil, seseorang yang bermalam di situ, maka salah satu acara ritual yang dilakukan adalah mengitari atau memutari Gunung Srandil setelah lepas tengah malam, yaitu antara jam 24.00 atau pukul 00.00 sampai pukul 3 dini hari. Mengitari atau mengelilingi Gunung Srandil menurut petunjuk kaki Semar disarankan untuk melakukannya dengan berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Hal ini dimaksudkan bahwa sewaktu melakukan pengitaran atau berkeliling tersebut diharapkan dapat berpapasan dengan poroh pangreh gaib, dan dengan berpapasan tersebut peziarah melafalkan kata-kata suci atau doa permohonan, maka pangreh gaib itu pun ikut mendengarkan, maka mereka para penguasa gaib itu akan ikut membantu apa-apa yang diucapkan untuk disampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar permohonan atau kata yang diucapkan peziarah tersebut segera dikabulkan. Jumlah putaran mengitari gunung dengan berjalan berlawanan dengan arah jarum jam yang disarankan sesuai petunjuk adalah berjumlah angka ganjil. Misalnya 3 kali, 9 kali, 21 kali, atau 41 kali putaran. Untuk melengkapi acara ziarah, maka disarankan untuk membawa kembang, minyak telon, dupa, kemenyan, madu, minyak wangi. Namun ini bukan syarat mutlak, dan hal ini jangan diartikan bahwa sarana tersebut itu adalah untuk sesuatu yang bersifat tahayul, tetapi lebih diartikan bahwa kita datang ke tempat suci dan setiap tempat suci itu berbau harum, mewangi, dan sarana yang dibawa itu agar tempat tersebut semakin harum dan wangi. Memang pesugihan di Gunung Srandil ini tidak senyata seperti pesugihan-pesugihan lainnya, namun di sini ada beberapa hal yang dinilai bertentangan dengan syariat-syariat agama, seperti dia harus mengitari gunung, ada aturannya berapa kali, seperti itu. Hal ini tidak pernah diatur dalam syariat. Oleh karena itu, orang yang berdoa di sini mereka merasa lebih yakin karena tempat tersebut diyakini adalah tempat keramat. Hal inilah yang menurut saya secara pribadi lebih berbahaya, karena mungkin orang-orang yang tidak memiliki dasar yang kuat, mereka akan lebih mudah tergoda karena ritual-ritualnya masih bisa mendapat pembenaran atau pembelaan. Karena ritual-ritual tersebut dilakukan memiliki alasan-alasan yang baik. Itulah 6 tempat wisata di pegunungan Indonesia yang dikenal sebagai lokasi mencari pesugihan. Meski terdengar seram, kamu tetap bisa mengunjunginya dan menikmati keindahannya. Pesan saya, tetap selalu jaga sikap dimanapun kita berada. Kisah ini ditulis berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, pengalaman orang per orang, dan disampaikan dari mulut ke mulut. Pengalaman setiap orang terhadap mitos dan kesan mistis seperti di atas akan berbeda-beda. Tak semua orang bisa merasakan hal yang sama.
Ya guys, demikian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan ritual pesugihan semacam ini? Apakah Anda percaya bahwa ada nih cara-cara mudah, cara-cara cepat kaya tanpa bekerja? Atau kalian punya cerita tersendiri terkait pesugihan di gunung-gunung tersebut? Apa pendapat kalian? Please banget tulis di bawah, karena aku mau tahu banget apa pendapat kalian tentang pesugihan yang terjadi di gunung-gunung. Pada dasarnya kalau menurut saya pribadi, dalam pesugihan pihak manusialah yang akan selalu dirugikan. Apalagi kekayaan yang didapatkannya tidak akan berlangsung lama jika ia tak bisa memenuhi tumbal korban setiap tahunnya. Apabila sang pelaku pesugihan telah meninggal dunia, hasil kekayaan dari hasil pesugihan pun akan lenyap jika tidak ada yang meneruskan atau mewarisi pesugihan tersebut. BTW, kalian bisa banget request kisah-kisah mistis di kota mana lagi yang kalian mau aku bawakan dengan cara direct message atau DM saya di Instagram, atau bisa langsung tulis di kolom komentar. Supaya lebih akrab, kita bisa banget berteman di media sosial. Saya aktif di Instagram dengan nama Jumina_Najah. Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget bantu aku dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Karena jujur itu ngefek banget buat mood aku supaya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini, khususnya saat membuat konten. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bahagia. See you. Assalamualaikum.